Jika memang Yesus Kristus adalah Tuhan, bagaimana bisa mati di salib? Bisakah umat Kristen jelaskan di dalam kolom komentar? Perlu diingat bahwa pertanyaan ini hanya untuk edukasi kami sebagai Muslim. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video. Dalam rekaman video itu ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen di seluruh dunia. Isi pertanyaannya itu, jika Yesus Kristus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mati di kayu salib? Sobat-sobat yang terkasih, kita jawab mulai dari sisi firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu jugalah yang menciptakan alam semesta. Dan Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia. Namun kita lihat dulu dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Yesus adalah firman. Firman itu tidak pernah mati. Firman itu kekal. Firman itu ajaib. Firman itu sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi firman itu tidak pernah mati. Dalam Keluaran 3:14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku. Jadi firman Allah itu yang adalah Yesus Kristus tidak pernah mati, karena firman Tuhan Allah itu adalah kekal. Dialah yang menciptakan alam semesta. Makanya saudara yang terkasih, di ayat yang ke-17 dalam Wahyu 1, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatan itu, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah yang ada dan yang akan datang.
Dia adalah Allah, saudaraku yang terkasih. Jadi tidak ada Allah yang lain selain Dia yang bernama Alfa dan Omega, atau firman Tuhan Allah yang ada dan yang akan datang. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan, yang artinya juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan. Makanya saudara, di ayat yang ke-12 dari Yesaya 48 ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang menurut kitab Wahyu. Artinya Yesus Kristus tidak pernah mati sebagai firman Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, lantas siapa yang mati? Yohanes pasal 1, saudaraku yang terkasih, ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pertanyaannya, siapa yang mati di atas kayu salib? Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Sudah otomatis namanya manusia pasti mati. Jadi yang mati itu manusia. Di dalam manusia itu adalah firman yang kekal. Jadi yang mati itu adalah manusianya. Firman yang bernama Yesus tidak pernah mati, karena firman Allah itu kekal. Jadi yang mati itu manusia. Di dalam manusia itu adalah firman. Firman itu tidak mati, tapi yang mati itu adalah manusia. Namanya manusia ya pasti mati. Jadi kemanusiaan Yesus itu berakhir di Bukit Golgota. Setelah itu dia bangkit dari kematian. Kenapa dia bangkit dari kematian? Karena di dalam tubuh manusia itu adalah firman Allah yang kekal, dan firman itu membangkitkan manusia yang mati itu menjadi manusia ilahi. Makanya hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menyiapkan tempat di surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi yang mati itu bukan firman-Nya. Yang mati itu manusia, karena Alkitab bilang firman telah menjadi manusia. Kenapa manusia itu mati? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2, saya baca Roma 8 ayat ke-2 dengan perikop hidup oleh roh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya di ayat 1 bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menyelamatkan kita dengan menjadi manusia, dan di dalam Yesus Kristus itu ada perlindungan, ada kemerdekaan yang sungguh luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi mereka yang sungguh taruh harapan kepada Tuhan. Makanya ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, hukum dosa dan hukum maut tidak bisa menguasai mereka.
mereka, karena mereka ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Makanya di ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalannya, mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi perhatikan saudara, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Alkitab berkata firman itu telah menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Kenapa menebus manusia dari dosa? Karena hukum Taurat tidak berdaya menyelesaikan hukum dosa, tidak bisa menyelesaikan dosa di dalam daging. Makanya saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dalam dunia membuka jalan yang baru. Jalan yang pertama sudah ditutup dan jalan yang baru menuju surga lewat Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara, dia datang dalam rupa daging, dan saudaraku yang terkasih, daging itulah yang binasa, daging itulah yang mati, namun firman-Nya tetap kekal untuk selama-lamanya. Jadi yang mati itu adalah daging, tapi firman-Nya tidak pernah mati. Firman itu bernama Yesus Kristus Tuhan atau Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak pernah mati, karena Dia adalah firman yang kekal menurut kitab Wahyu. Tapi menurut Roma pasal 8, dagingnya itu mati untuk menebus kita dari dosa manusia yang sudah dikuasai dosa, saudara. Sebab itu Dia mati dalam rupa manusia, tapi dalam rupa firman-Nya Dia tidak pernah mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain selain Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.